Halo semua, selamat datang kembali di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah bersama salah satu lineup Ninja dari Kawasaki. Ini adalah Ninja ZX-4 RR yang beberapa waktu lalu diluncurkan dan kami sudah melakukan video reviewnya soal first impression dan juga detail-detail tampilannya. Anda bisa menyaksikan di link di atas ini, dan sekarang kami akan mencobanya untuk berkendara di jalan raya. Kira-kira bagaimana impresi berkendara dari motor yang ditawarkan seharga Rp244.800.000 on the road Jakarta ini? Bersama saya Teo Palevi. Selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. For that bag, go get it one day. You can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day. You can brag. I say that I have it, you know that I got it. No need to look all in the bag. Stunting like this, cause I work so hard. I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. I don't really want it that bad. Work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store, I'm popping them tags. A limited ceiling with stag. For the cash grab, I don't really want it that bad. I'm trying to cop a milli while I keep my soul intact. Been through a lot, I learned to adapt. Never let struggles make me snap. Around the world, about to be on maps. Got a cute face, but it seemed like a trap. Pockets on glow, soul on no. In a chateau, counting that big dough. Your spirit on the gurney, about to plateau. Snake in the grass, reap what you sow. Lurking in leaves, hiding in trees. Spotlight on now, you can't sneak. Lip online, now you can't speak. You a real one out here moving weak. Private jet, don't take care, you see. Audacity, two-step to me. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can brag. You want it, gotta work for that bag. Go get it one day, you can. Oke, kali ini kami tidak akan menjelaskan panjang lebar soal desainnya karena Anda bisa menontonnya di video sebelumnya soal impresi dari motor ini, tapi sekedar mengingatkan motor ini memiliki basis dan juga tampilan yang mirip sekali dengan Kawasaki Ninja ZX-25R. Dan selain tampilannya, di sini juga liverynya masih sama. Ini mirip dengan ZX-25R. Dia pakai livery Kawasaki Racing Team yang tahun sebelumnya. Lalu perbedaannya hanya di detail-detail kecil aja seperti ukuran ban dan juga penyesuaian karena dia mesinnya lebih besar dibandingkan ZX-25RR. Karena memiliki dimensi yang sedikit berbeda dari ZX-25RR yang mana ini lebih panjang dan lebih lebar, sementara tingginya masih mirip-mirip aja. Dia punya posisi duduk yang juga lebih tinggi dibandingkan ZX-25RR. Pada ZX-4RR ini dia tinggi joknya 800 mm, sedangkan ZX-25RR itu sekitar 785 mm. Nah, ini tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di ZX-4RR masih menekuk di kiri dan kanan dan ini menapak. Lalu jika dengan satu kaki tentu dia bisa dengan mudah dikendalikan. Nah, posisi duduknya juga sebenarnya masih mirip-mirip aja dengan ZX-25R dan bobotnya untuk 4RR dia sekitar 189 kg, sedangkan 25R dia 183 kg. Lalu kapasitas tangkinya sama, dia sama-sama 15 liter. Oke, sesuai namanya ZX-4RR dia punya kapasitas mesin 400 cc atau tepatnya 399 cc. Mesin tadi memiliki konfigurasi DOHC 16 katup, 4 silinder dan berpendingin cairan. Tenaga yang dihasilkannya sekitar 77 PS pada 14.500 rpm, itu dengan fitur ram air. Lalu torsinya 37,6 Nm pada 12.500 rpm. Nah, tenaga tadi dipadu dengan sistem transmisi manual 6 percepatan. Lalu untuk ZX-4RR ini sudah dilengkapi dengan fitur quick shifter, juga assist and slipper clutch. Oke, sekarang kita lihat fitur dari Kawasaki Ninja ZX-4RR ini. Di bagian layar sini dia sudah dilengkapi dengan layar TFT berwarna dan ada banyak banget informasi di sini yang bisa dilihat. Nah, kalau di atas dia ada lampu sein di sini kiri kanan. Terus di bawahnya ada lampu jauh. Lalu di bawahnya lagi dia ada check engine. Oke, di sebelah kanan dia ada indikator gigi netral, terus ada Kawasaki traction control di sini, terus ada ABS dan ini tekanan oli, lalu suhu. Dan di sebelah kiri ini ada fitur
lampu untuk immobilizer. Kemudian di layarnya di sini ada indikator gigi, terus di atasnya ada riding mode, ada road, rain dan juga sport. Terus ada Kawasaki quick shifter atau KQS. Terus di sini ada RPM dan di kirinya ada indikator bahan bakar, lalu speedometer ada di tengah sini, di kanan bawah ada jam. Terus di sini ada suhu dan di atas bawah ini odometer dan range ini bisa diubah-ubah informasinya sesuai kebutuhan Anda. Tapi sebelum itu Anda juga bisa mengubah tampilan layarnya, baik yang hitam maupun putih seperti ini. Nah, di sini untuk mengakses odometer dan range-nya, odometer Anda bisa menggunakan tombol di sebelah kiri, sedangkan yang range tombol sebelah kanan. Di atas ini ada odometer, lalu ada trip A, trip B, dan dia kembali ke odometer. Kemudian di bawah ada range. Ini bahan bakar, sisa bahan bakar yang bisa ditempuh motor ini. Terus ada rata-rata kecepatan. Ada total waktu berkendara. Ada indikator aki. Terus ini ada konsumsi bahan bakar. Dan ini konsumsi bahan bakar rata-rata. Lalu kembali ke range lagi. Kemudian dia juga bisa masuk ke menu dengan cara menekan bersamaan tombol kiri dan kanan. Di sini ada vehicle settings, display, date and clock, service, bluetooth, dan units. Vehicle settings isinya ya standar seperti motor-motor pada umumnya. Dia bisa diubah kilometer per jam atau mile per hour. Lalu di bawahnya ada display untuk mengatur tingkat kecerahan layarnya. Terus ini ada waktu dan tanggal. Terus ada servis untuk menentukan kapan motor ini harus diservis sebagai pengingat. Lalu ada Bluetooth karena motornya sudah bisa terkoneksi dengan smartphone melalui aplikasi Kawasaki Ridology. Dan terakhir ada units. Oke, nah kira-kira bagaimana suaranya dari Kawasaki Ninja ZX 4RR ini? Sebenarnya kurang lebih mirip dengan ZX 25RR, tapi dia punya suara yang lebih ngebas dibandingkan yang 250cc. Ya, jadi kurang lebih seperti itu suaranya, dan sekarang langsung kita coba di jalan. Oke, karena dia punya bobot yang nggak terlalu beda jauh dengan ZX 25R, jadi rasa berkendaranya ketika digunakan di jalan raya memang masih mirip-mirip. Dia nggak berat, terus juga masih tetap lincah buat selap-selip, khususnya di kemacetan kayak gini. Terus ya memang secara dimensi pun dia nggak berbeda jauh dengan ZX 25RR. Jadinya baik posisi berkendara, terus juga rasa bobotnya itu masih mirip-mirip. Ya masih 11-12 dengan motor 250cc dengan beragam konfigurasi, bukan hanya yang 4 silinder, tapi yang 2 silinder pun kurang lebih sama posisinya dan juga bobotnya. Lalu buat sistem pengereman, ZX 4RR ini punya cakram ganda di depan, berbeda dengan ZX 25R yang depannya pakai cakram tunggal. Rasanya masih cukup oke dan empuk, tapi juga pakem. Terus dia juga punya setelan di sini di tuas remnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ada 5 setelan, baik di handle rem maupun di handle koplingnya juga sama, dia punya setelan. Terus rem belakangnya, nah rem belakangnya ini sebenarnya pakem, tapi posisinya tuh kayak terasa agak dalam, jadi dia footpacknya agak racing, sedangkan
posisi remnya tuh di bawah, jadi ketika ditekan rasanya kayak agak dalam. Tapi performanya oke kok buat sistem pengeremannya, apalagi dia sudah didukung dengan fitur ABS. Kemudian suspensinya juga sebagai sebuah motor sport terbilang empuk, baik di depan maupun di belakang, dan suspensinya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di depannya ada setelan prabebannya. Jadi ketika dipakai untuk hari-hari seperti ini masih cukup nyaman bantingannya. Namun kalau dengan bantingan suspensi yang empuk itu, bagaimana dengan handlingnya ketika nikung atau di kecepatan tinggi? Dan menariknya, motor ini punya rasa berkendara yang ketika berbelok atau kecepatan tinggi dia masih tetap oke handlingnya. Jadi walaupun suspensinya empuk, dia tetap mumpuni sebagai sebuah motor sport full fairing. Terus buat posisi duduknya lagi-lagi mirip seperti ZX25R karena memang selisih tinggi joknya nggak banyak. Jadi buat yang tingginya 175 cm seperti saya, motornya masih cukup nyaman dikendarai di jalanan harian seperti ini. Apalagi harus ketemu macet-macetan, harus sering turun kaki, buat belok-belok masih sangat baik. Oke, sekarang kita isi bensin dulu buat ngukur seberapa irit konsumsi bahan bakar dari Kawasaki Ninja ZX 4RR ini. Oh iya, untuk berkendara harian secara normal ini dengan mode berkendara yang campur-campur, di sini sekitar 66 km itu bisa menghabiskan konsumsi bahan bakar sekitar 15,9 km per liter. Oke, setelah isi bensin kita lanjut sekarang perjalanan, dan semua trip sudah dinolin. Sekarang sekalian kita coba tes seberapa irit konsumsi bahan bakar dari Kawasaki Ninja ZX 4RR ini. Dan kali ini mode yang digunakan adalah mode sport. Lalu gaya berkendara Econo Ride, kecepatannya nanti nggak lebih dari 70 km per jam. Terus perpindahan gigi pun berada di bawah sekitar 8000 rpm. Dan kali ini kami menggunakan kopling manual, jadi tidak memanfaatkan quick shifternya ketika pengetesan bensin ini. Oh ya, untuk pengetesan konsumsi bahan bakarnya, karena motor ini sebagai sebuah motor sport cukup unik, dia punya fitur eco indicator. Jadi sebisa mungkin kami menjaga supaya eco indikatornya tetap menyala selama berjalan. Berbekal mesin 400cc 4 silinder, nah kira-kira bagaimana konsumsi bahan bakar dari Kawasaki Ninja ZX 4RR ini? Berdasarkan hasil pengetesan melalui metode full to full dan gaya berkendara Econo Ride, hasilnya menunjukkan angka 16,9 km per liter. Sementara pada panel instrumennya atau MID menunjukkan angka 22,4 km per liter. Bagaimana menurut Anda? Apakah tergolong irit? Bicara soal tenaga, nah dia tenaganya cukup responsif kalau dibandingkan dengan ZX25RR. Tentunya karena dia mesinnya lebih besar ya, pasti rasanya pun menjadi lebih responsif. Nah, lagi-lagi ketika dipakai untuk bermacet-macetan nggak ada masalah sama sekali motornya.
Dia ringan, lincah, dan tetap oke, walaupun kapasitas mesinnya sekitar 400 cc. Oh ya, buat suaranya, nah, ketika berjalan mirip sebenarnya seperti karakter 4 silinder di ZX 25R, tapi memang dia sedikit lebih ngebas dibandingkan yang 25R. Jadi suaranya lebih berat sedikit. Ya tentunya kalau Anda ingin suara yang lebih menggelegar lagi, bisa mengganti dengan knalpot aftermarket. Tapi sekali lagi, perhatikan tingkat kebisingannya atau angka desibel dari knalpot tersebut. Pakailah yang sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Oke, bicara soal quick shifternya, rasanya cukup empuk ya. Jadi perpindahan giginya tentunya dia nggak perlu narik tuas kopling lagi, dan dia sudah dilengkapi dengan auto blipper. Jadi memudahkan untuk perpindahan gigi menjadi lebih cepat. Nah, terus gimana dengan tenaganya? Dia cukup enak untuk ditarik. Jambakannya jauh lebih kerasa dibandingkan dengan ZX 25R. Lalu buat cruising santai, walaupun mesinnya besar, dia tetap nyaman buat jalan santai sekitar 60-70 km per jam. Dia enak banget, jadi nggak ndut-ndutan gitu mesinnya. Bukan gasnya halus, jadinya tetap nyaman sih kalau buat jalan pelan. Oke Riders, itu dia tadi bagaimana impresi mengendarai Kawasaki Ninja ZX 4RR ini, khususnya untuk berkendara harian. Begitu dengan hasil konsumsi bahan bakarnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Anda dari harga yang ditawarkan, lalu fitur, dan juga tentunya performa dari motor ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini, dan kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan sudah like serta subscribe channel Autorider. Main-main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.